teknis tentang pelaksanaan tes fisika OSN Kabupaten Kota 2024. Beberapa ketentuan umum yang perlu Sobat Prestasi perhatikan, yaitu yang pertama bahwa kalian harus memperhatikan dengan benar dan secara teliti satuan dan perintah-perintah apa yang diminta di dalam soal. Kemudian ketika nanti berjumpa dengan hitung-hitungan, jangan lupa gunakan percepatan gravitasi G itu 9,8, bukan 10 ya, bukan 10 meter per second kuadrat. Kemudian gunakan nilai konstanta gravitasi umum G seperti biasa, yaitu 6,673 kali 10 pangkat min 11. Kemudian jumlah soal tes OSN Kabupaten Kota ini keseluruhannya ada 40 nomor. Dan itu soalnya soal isian singkat ya, bukan multiple choice. Kemudian waktu total yang disediakan oleh kami untuk 40 nomor itu adalah 3 jam totalnya. Soal akan muncul di layar monitor satu persatu, dimulai dari nomor 1 sampai dengan selesai. Ya. Kemudian kalian juga dapat mengerjakan soal mana saja terlebih dahulu yang kalian anggap mudah, yang kalian sukai. Ya. Artinya kalian boleh setelah mengerjakan nomor 13, balik lagi ke nomor 1, bisa Pak? Bisa. Jadi ke nomor 20 balik lagi ke depan itu bisa. Jadi silakan kalian pilih nomor mana saja dulu yang menurut kalian bisa dikerjakan. Kemudian jangan lupa tuliskan jawaban kalian. Hanya hasil akhirnya saja. Jadi proses hitung-hitungannya tidak perlu, yang perlu dituliskan adalah hasil akhirnya dalam bentuk angka numerik dengan satu angka di belakang koma. Ingat ya, angka numerik dengan satu angka di belakang koma. Jadi kecuali ada perintah lain yang tertulis di dalam soal. Jadi misalnya isinya adalah 3,25. Maka yang kalian tulis adalah 3,3. Gitu ya. Atau hasilnya adalah 4,0. Maka kalian jangan tulis hanya 4 saja, tapi 4,0. Harus ada satu angka di belakang koma. Oke, ini contoh. Jika jawaban kalian 4,7, maka tolong tuliskan dengan 4,7 dan bukan 4,7. Ya, ingat gunakan tanda koma dan bukan tanda titik. Jangan tambahkan spasi baik sebelum angka 4,7 maupun sesudah angka 4,7. Tidak boleh ada spasi ya, karena itu akan terbaca oleh komputer sebagai angka lain. Dan itu akan nanti bisa membuat jawaban kalian salah, meskipun sesungguhnya angka jawaban Anda betul. Yang berikutnya, jangan lupa tuliskan jawaban kalian dalam angka numerik tadi sudah saya katakan, dan bukan dalam bentuk simbol seperti A, M, V, beta, lambda, alpha, theta, whatever. Terutama kalau V, ya. Kalau jawaban akhirnya adalah V, maka Anda jangan tuliskan dalam bentuk V. Jadi kalau V itu maknanya bisa 2. Kalau dalam derajat, maka V itu bisa maknanya 180 derajat. Maka kalian tuliskan 180. Derajatnya nanti nggak usah, karena biasanya akan dituliskan di dalam soal. Jadi yang kalian tulis hanya angkanya saja, yaitu 180. Kalau isinya V per 2, maka kalian tuliskan 90. Ya. Nah, kalau V itu bermakna sebagai angka, maka Anda tuliskan 3,1. Karena V 3,14 kan, maka kalau cuma satu angka di belakang koma, kalian cukup tuliskan 3,1. Ya, jangan lupa, jangan 3,14. Karena itu akan dianggap salah oleh komputer. Kemudian perhatikan satuan dari parameter yang diminta dalam soal. Karena tidak selalu soal meminta
kalian menjawab dalam satuan SI. Tidak selalu ya. Bisa jadi dalam CGS, bisa jadi dalam MKS atau dalam satuan lain yang diminta di dalam soal. Oke. Dalam OSN kabupaten kota ini kalian diperbolehkan menggunakan kalkulator. Tetapi bukan kalkulator yang dari HP. Bukan kalkulator dari komputer. Jadi kalkulator betul-betul kalkulator yang biasa, yang scientific kalkulator. Ya, dan ya silakan saja asal menggunakan scientific kalkulator. Kemudian kalian juga dilarang membawa HP, membawa alat komunikasi lainnya selama tes berlangsung. Jika pun terbawa, ya tolong simpanlah HP kalian, alat komunikasi lainnya itu ke dalam tas kalian. Kemudian tas kalian disimpan, dikumpulkan di depan ruang kelas ya dalam pengawasan tim pengawas kelas. Kemudian juga kalian dilarang menggunakan headset selama tes ya, nggak boleh ada yang menggunakan headset apapun bentuknya ya nggak boleh. Pak, tapi saya supaya ini Pak perlu musik, nggak boleh. Ya, selama tes Anda tidak boleh menggunakan headset untuk tujuan apapun. Kemudian jika Anda telah selesai mengerjakan soal tes, kalian tetap ada di dalam ruang kelas dan tidak diperbolehkan meninggalkan ruang tes sampai waktu tes berakhir, yaitu selama 3 jam. Terus pertanyaannya, Pak kalau saya 2 jam selesai, terus 1 jam lagi ngapain? Ya terserah Anda boleh duduk-duduk manis di meja, di kursi ya, sambil menunggu 3 jam selesai. Mau sambil tiduran atau apa, yang pasti tidak boleh mengganggu peserta tes yang lainnya yang ada di dalam ruangan tersebut. Ya. Atau mungkin akan lebih baik kalau kalian selesai dalam 2 jam, alangkah baiknya 1 jam yang tersisa kami sarankan kalian gunakan untuk mengecek lagi soal-soal yang baik yang sudah yakin, apalagi kalau yang masih ragu-ragu tadi ya. Gunakan waktu sebaik mungkin agar nilai Anda jadi bagus. Dan kalian akan kami diskualifikasi kalau melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yakinlah bahwa jujur itu berprestasi. Ya. Oke, itu tadi beberapa aturan umum. Nah ini timeline OSN 2024. Jadi kalian ending dari perjalanan ini sebetulnya adalah untuk nanti AIPO Perancis Juli 2025. Ya. Nah sebelum menuju ke sana tentu kalian nanti di tahap OSN ini di event nasional itu terjadi insya Allah pada akhir Agustus OSN-nya. Kemudian sebelum itu ada OSN Provinsi 6 sampai 8 Mei. Ya. Dan sebelum itu juga ada OSN Kabupaten Kota yang insya Allah 25-27 Maret. Ya. Dan sebelum itu 14-15 Maret kalian akan uji coba. Akan melaksanakan tryout untuk OSN Kabupaten Kota. Nah ini silabusnya untuk OSN 2024. Pada prinsipnya hanya 3. Ya, dari materi fisika itu hanya 3, yaitu mekanika, listrik magnet, dan termofisika. Untuk kabupaten kota, tingkat kabupaten kota OSNK ini hanya mekanika. Nanti sampai di tingkat provinsi itu masih mekanika. Ya. Dan baru kemudian masuk di event nasional, nanti ada listrik, magnet, dan termofisika. Oke, itu untuk silabusnya. Adapun untuk soal eksperimen, yang nanti eksperimen itu hanya ada di level nasional, itu bahan materinya tidak hanya mekanika, tidak hanya listrik magnet, tidak hanya termofisika, tapi juga ditambah
gelombang optik dan fisika modern. Ya. Jadi seluruh pelajaran fisika yang pernah kalian dapatkan selama di SMA itu akan berpotensi menjadi bahan tes fisika eksperimen. Ya. Untuk fisika teorinya seperti yang kalian lihat di layar ini. Ini mohon maaf kalau nggak terbaca, nanti bisa kalian baca. Kami akan share ini PowerPoint-nya di lamannya BPTI.